Halo, kembali lagi di Ngopi No Cincong. Nah, kali ini kita punya tamu spesial nih ya. Siapa lagi kalau bukan barista paling songong di Kediri. Kita perkenalkan Mas Gepeng. Ya. Halo Pak. Halo Peng. Halo, salam no cincong. Ya. Gepeng ini sebenarnya namanya siapa sih Peng? Saya nama aslinya Andi Sofyan. Andi Sofyan, tapi lebih dikenal sebagai Andi Gepeng. Andi Gepeng Andi ya. Gepeng. Dari zaman SMP Pak sebenarnya itu. Ya, ini di Kediri ya, domisilinya di Kediri. Jadi dia memang, saya kenal sama Mas Gepeng ini udah lama, udah dari tahun berapa ya Peng ya? sebenarnya 2015 Pak. 2015. Maksud dari 2015? Dari tahun 2015 sebenarnya itu. Cuman dulu itu lihat Pak Willy itu takut. Loh, zaman waktu ini dong, kamu di cafe City Hub ya? Ya, City Hub di Society Cafe. Itu 2015? Itu tahun 2015, tapi baru ngobrol sama Pak Willy secara langsung itu 2016. Oh. Baru ngobrol sama Pak Willy langsung 2016. Baru ngobrol, dikomeni segala macam. Loh, kenapa kok bisa kamu ini dikenal sebagai barista paling songong di Kediri ini, kenapa sih? Yang ngasih julukan itu sebetulnya awalnya siapa sih? Jadi ya teman-teman, sebenarnya kayak gini. Sebenarnya julukan paling songong itu yang ngasih pertama kali itu sebenarnya bapak yang satu ini. Kosong, nggak mungkin. Bapak yang satu ini sebenarnya. Mana ada? Bapak yang satu ini. Saya itu dengar ada yang ngomong itu Gepeng nih, wah songong ya saya manggil gitu. Emang songong beneran Peng? Enggak songong Kan beneran kok. kalau di sosmed itu ya, atau teman-teman itu bilang kan barista itu kan harusnya humble. Terus nggak boleh songong sok tahu gitu, tapi kok iya. kamu lebih membuat citra songong itu kamu sengaja atau gimana sih? Atau memang kamu aslinya memang ngeselin ya? Sebenarnya lebih tepatnya ngeselin sih benernya. Oh. Sebenarnya lebih tepatnya itu ngeselin. Karena apa sih? Karena apa ya? Ya emang nggak cocok aja. Kalau misalnya saya itu nggak cocok sama sesuatu itu, biasanya saya langsung ngomong langsung Pak. Langsung ngomong langsung. Misal kayak saya ini sebenarnya orangnya agak OCD Pak sebenarnya itu. Ternyata kayak begini OCD ya? Agak OCD Pak sebenarnya saya itu. Tapi ya nggak akut. Jadi kalau misalnya natanya itu nggak sesuai kayak saya tatanan yang pertama, misal kayak gelasnya itu di sini atau gelasnya hilang satu atau dua kayak gitu, tahu-tahu kok nggak ada. Biasanya mesti saya cari Pak, nggak mau tahu itu Pak. Ya kalau itu sih bagus dong sebenarnya. Bagus kalau itu di bar. Bagus sebenarnya. Tapi ya mesti kayak gitu sih. Tapi yang jelas itu kata-kata songong pertama kali itu munculnya ya dari Pak Willy sebenarnya itu. Tuh saya sih lupa ya, benar saya lupa kenapa saya ngasih julukan itu. Ya, tapi karena memang itu lucu aja. Terus gini Peng, kamu kan jadi barista udah bertahun-tahun ya? Iya. Udah dari, sebenarnya mulai jadi masuk ke kopi itu kamu tahun berapa sih? Sebenarnya masuk ke kopi itu tahun 2007 di Starbucks dulu. 2007 itu kamu udah di Starbucks? 2007 di Starbucks dulu. Itu 2007 saya sebelum buka sidewalk loh itu. 2007 Pak Willy itu ya sebelum buka sidewalk. Itu kamu udah kerja di Starbucks? Udah Jadi apa? Dulu masih ngebar sih Pak. Wih, udah ngebar jadi barista? Ngebar. Gaya dong kamu. Terus? Mesin pertama kali dulu Nova Simonelli Apia dulu. Mana ada Starbucks pakai Apia? Dulu Kok jangan ngawur loh? Dulu ada. Nggak ada. Ada. Guys, saya nggak pernah tahu. Kalau ada yang tahu Starbucks pernah pakai Simonelli, ya kan? Coba tulis di komen. Saya nggak pernah tahu selama ini Starbucks itu pakai Simonelli. Dia minimal ya Lamar Zoko. Zaman dulu itu mesinnya dia yang semi auto. Dulu ada Pak. Kok jasa ngapusi loh, Peng? Enggak, dulu ada. Ada. Dia mungkin nggak ngerti mesin ya. Saya nggak pernah tahu Starbucks pakai Simonelli itu. Meski ngawur tok ya guys. Oke, nah dari kamu jadi barista sampai hari ini itu ya, sebenarnya menurutmu itu adalah pilihan yang tepat untuk meniti karir sebagai barista atau kamu ngerasa menyesal? Karena mungkin sekarang kita lihat barista-barista baru mungkin jadi barista ntar cuman jenjang karirnya gitu-gitu doang. Tapi kalau kamu selama ini udah bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun ya di kopi ya? Iya. Itu menurutmu masih menjanjikan nggak sih profesi jadi barista itu? Kalau profesi sih sebenarnya tinggal orangnya sih. Soalnya niat awalnya saya itu dari awal ya emang pengen kerjanya di balik bar. Dulu kebetulan sih
pertama kali tahun 2005 itu saya udah masuk di diskotik dulu, cuman jadi tukang jaga toilet dulu. Oh, yang di toilet sambil jualan ekstasi itu? Enggak. Kalau di diskotik kan gitu, di sebelah toilet. Hah? Kamu dulu bandar? Enggak. Oh, enggak. Make iya, tapi bandar enggak. Kayak jangan ditiru. Oke. Terus boleh itu, 2005 itu dulu masih jaga toilet, terusan naik jadi waiter sampai akhirnya jadi koordinator di waiter kayak kapten floor kayak gitu. Diskotik mana? Di diskotik dulu sih di Hugos. Oh, di Hugos. Terusan sempat pindah di salah satu diskotik di Kediri juga. Skydis. Di My Kingdom. Oh, oh, kamu pernah di Kingdom? Pernah di. Oh, punya Pak Roni. Iya, di My yang Kingdom. mau nyalon jadi wali kota. Ya, di My Kingdom, sempat di My Kingdom dulu di floor juga, terus sempat pindah-pindah di cafe juga sampai akhirnya di Starbucks. Surabaya. Terus di Starbucks Surabaya, kebetulan saya ditaruh di Juanda dulu. Di outlet Juanda, Terminal 1 kan dulu masih terminal internasional ya di sana. Itu saya sampai tahun 2012. Sampai tahun 2012 pulang, terus ada salah satu restoran yang sampai sekarang masih buka juga. Saya pulang di situ, kerja di situ juga. Sampai sekarang masih buka, alhamdulillah. Alhamdulillahnya tempat-tempat kerja saya yang istilahnya enggak dunia malam sampai sekarang masih buka, Pak. Woi, Ya, jadi bekas-bekasnya masih ada lah. Masih ada lah ya. Tatanannya masih itu ada. hasil tatanan kamu itu? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi kayak kalau dulu kan istilahnya disuruh bikin menu, terusan disuruh apa itu kayak setup menunya apa kayak gitu doang kan, Pak. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan lebih ke kayak orang-orang kan pilih ke konsultan, misal kayak kalau misalnya orang barista-barista muda-mudanya itu belum bisa bikin menu atau masih lulusan SMA kayak gitu kan, biasanya aku kalau nyebutnya kayak barista robot kayak gitu loh, Pak. Oke, cuman jalanin SOP doang. Kayak barista saya dong. Enggak. Jadi barista aku itu menurutmu barista robot gitu ya? Dia sebenarnya dirasani jadi digepeng barista robot cuma jalanin SOP. Kayak gitu. Terus gitu sih. Terus jadi menurutmu profesi untuk jadi barista ini ya, masuk ke kopi ini buat teman-teman yang lain ini kira-kira itu masih direkomend nggak sih? Sampai saat ini sih saya masih rekomendasi kalau misalnya orangnya itu satu mau upgrade sama keadaan yang sekarang. Ya seperti yang kita tahu, kalau misalnya ngomongin kopi sih, kalau masalah bisnis dan lain sebagainya sih, kopi susu, Pak, kalau sekarang itu. Tapi kan sekarang udah mulai ngembang juga, jadi kayak model kayak bikin kayak mixo, terusan model-model harus ngikutin kan sama keadaan bisnisnya itu sekarang, pengennya itu kayak gimana sih. Lagi pula sekarang owner-ownernya juga sekarang udah mulai up to date juga, banyak yang sering main ke kafe sana, kafe sini, terusan banyak juga kelas-kelas soal kewirausahaan juga. Sekarang barista emang harus belajar bisnisnya juga emang? Kalau saya sih saya sarankan kayak gitu, Pak. Soalnya kita kalau misalnya udah tahu bisnisnya kayak gimana, kalau misalnya satu sih, kalau misalnya anaknya itu up to date juga sama keadaan sekitar, bisa baca pasar, kita itu bikin menunya itu lebih enak, Pak, kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya pihak owner atau manajer atau supervisor pun nuntut kita suruh bikin menu dan lain sebagainya, kita itu bisa lebih aware lah sama pasarnya sekarang kayak gini, ya udah kita belajar kayak gini tuh, kayak gitu. Tapi fundamentalnya juga kudu dibenerin, Pak. Basicnya dulu, fundamentalnya kudu dibenerin. Contohnya fundamental untuk jadi barista itu basicnya itu apa aja sih? Kalau saya secara pribadi sih yang penting kalau misalnya ada mesin espresso, bikin espressonya ya kudu bener, terusan kudu ngerti house blendnya itu apa aja sih di dalamnya. Jadi nggak asal ngomong ini ada arabica sama robustanya, ini ada robustanya
70% atau arabikanya pakai 30%. Itu kayak di tempat saya dong. Atau sebaliknya kayak gitu. Paling enggak kan customer service kan ya kudu tahu lah Pak gitu. Ya. Emang harus diceritain, oh sebelahnya ini arabikanya dari mana gitu. Kebetulan sampai saat ini sih kalau misalnya saya main-main di coffee shop lain yang istilahnya up to date sama keadaan sekitar sih biasanya sih ditulis arabikanya house blend-nya itu apa aja, robustanya dari mana, robustanya apa aja kayak gitu sih. Rata-rata kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak ada mesin espresso, manual brew pun istilahnya ya kudu ngerti beneran sih. Ngapain sih kok ada berbagai macam alat tapi baristanya nggak tahu. Kalau misalnya pakai V60 itu tesnya lebih ngapain kalau misalnya pakai Arabica Gunung Halu misal. Kalau pakai Arabica Gunung Halu itu kalau misalnya pakai V60 itu rasanya kayak gimana sih? Kalau misalnya Aeropress rasanya kayak gimana sih? Gitu. Harus tahu bedanya. Harus tahu bedanya. Paling enggak kan kita kudu nerjemahin kayak situ. Oke. Gitu. Penting itu berarti ya, pengetahuan tentang kopi itu sendiri ya. Penting. Ya. Nah, kamu kan jadi barista ini kan ya ibaratnya mungkin dari nol ya memang ya. Ya nol. Dari bawah sampai sekarang. Dari setelah menekuni bekerja di bidang kopi selama bertahun-tahun ini udah punya apa aja? Yang jelas udah punya keluarga Pak. Oh punya keluarga. Oke. Udah punya keluarga. Istri saya masih satu kebetulan. Anak saya udah 2. Wih udah anak 2. Berarti udah punya rumah dong? Rumah udah punya sendiri? Rumah kebetulan masih kredit Pak. Kebetulan. Oh udah bisa kredit rumah tapi? Bisa kredit rumah. Wih hebat nih. Udah bisa kredit. Nggak semua barista bisa kredit rumah loh. Nggak semua. Kecuali orang tuanya yang udah kaya. Ya itu, kalau udah kaya kasih, ya itu privilege lah. Iya privilege lah, beda itu beda. Saya udah bisa kredit rumah, kerja juga. Kendaraan udah lunas dong? Kendaraan kebetulan udah bisa kredit lagi buat istri Pak. Oh apa? Beli mobil? Enggak, beli motor. Oh motor. Beli motor, mobil kemarin dijual karena ada kasus. Mau diceritain kasusnya? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Oh dulu sempat punya mobil terus dijual? Dulu sempat punya mobil terusan jual, ya belum lama ini sih. Tapi ya sekarang udah mulai ya ngelunasin cicilan-cicilan kayak gitu. Udah bisa nyicil juga Pak. Oke, mantap. Jadi walaupun jadi barista, pernikahan dibiayai sendiri atau masih dompleng orang tua waktu itu? Alhamdulillahnya dulu pas waktunya nikah itu ketemu sama owner yang istilahnya kerja sama owner yang istilahnya support banget soal karir Pak. Gitu. Gila. Ya, jadi ketemu owner yang pas. Ya kebetulan semenjak tahun 2012 itu aku udah nggak pernah lagi apply lamaran. Wih. Apply lamaran udah nggak pernah. Jadi masih cicet antar customer, oke, cincai, harga cincai. Kerja. Merit umur tahun berapa sih? Merit tahun 2017. Oh, baru 2017 kemarin pas waktu kerja di City Hub. Oh. Desa saya gitu. Kerja di situ. Menarik. Jadi kalau seumpama jadi gini deh. Apa yang dibutuhkan atau seorang barista untuk bisa mencapai yang mungkin at least kayak kamu nih yang udah bisa biayain apa-apa sendiri, udah mulai punya nama, terus mulai bisa kredit rumah atau apa. Jadi apa yang dibutuhkan seorang barista? Harus kayak gimana supaya bisa eksis dan bisa membiayai diri sendiri lah minimal? Kalau saya secara pribadi sih satu, yang pertama itu jangan cuman jadi barista yang cuman jam kerja aja. Dengerin tuh ya, jangan cuman jadi barista yang jam tenggo. Ya. Tenggo ya Pak ya? Ya kan jam berapa masuk, jam berapa pulang. Nah itu, aku nggak pernah, sampai sekarang pun aku nggak pernah kayak gitu. Sampai sekarang pun nggak pernah kayak gitu. Jadi setelah selesai shift, biasanya aku masih main, nggak tahu kemana, pokoknya nongkrong kayak lihat keadaan pasar sekitar kayak. Oh maksudnya di sekitaran. setelah selesai shift masih keliling ke tempat-tempat gitu. kopi, ya, up to date sama keadaan sekitar kayak gimana. Kalau misalnya pas kondisinya sepi ngapain sih? Ya sebenarnya kayak mapping sih Pak. Tapi kalau misalnya dibalikin ke hal positif kan bukan mapping kayak gitu. Mappingnya kan mapping positif.
Jadi bukan mapping, oh sana rame ngapain ya? Oh. Paling pakai dukun ya? Oh, ya iya. kan nggak mungkin Lagi kayak gitu. musim dukun. Lagi musim dukun. Terus apa lagi selain Terus kayak sama ya belajar fundamental yang benar-benar fundamentalnya kalau saya itu. Terus up to date sama keadaan bisnis yang sekarang itu. Yang ketiga operasional yang emang kudu benar-benar operasional, istilahnya nggak bisa bantulah antar sesama rekan. Kan kalau misalnya di kafe kayak gitu, yang istilahnya kafe kan divisinya kan banyak tuh Pak. Kalau misalnya yang semi resto kayak tempat saya kerja kayak gitu, semi resto kayak gitu kan divisinya juga banyak. Saya sampai sekarang pun ya masih bantu waiter juga, masih bantu bersih-bersih juga. walaupun udah posisinya apa sih sekarang di Alinea? Sebenarnya posisinya sekarang itu nurun Pak Willy sebenarnya itu. Saya itu. Iya. Beverage Director Alinea. Beverage Director. Kalau dulu Pak Willy kan Beverage and Coffee Director. Enggak, saya dulu nulisnya Brewing Director. Oh, Brewing Director. Brewing Director. Brewing Director Setwalk dulu itu. Kayak gitu. Kalau saya Beverage Director Alinea, Pak. Gitu. Oke. Seperti itu. Nah, tapi dari kamu, kan saya lihat kan, kalau saya kan baru pulang di Kediri ini kan baru 1 tahunan lah ya. Iya. Saya belum sempat keliling-keliling, tapi kan kamu selama ini dari Kediri, kamu ngelihat, kenal banyak barista-barista di Kediri. Nah, menurut kamu banyak nggak sih barista yang sekarang itu udah melakukan kayak yang kamu bilang tadi, yang udah dia bisa mencapai apa, yang dia mungkin etos kerjanya udah seperti apa? Banyak nggak sih yang seperti itu? Atau cuman hanya banyak kan barista ya cuman hanya sebagai batu lompatan untuk nanti next kerja di tempat lain atau gimana gitu? Kayak sampai saat ini cuma ada saya aja, Pak. Wah, gila. Gak songong tenan ya. Menurutmu kamu barista terbaik di Kediri? Sampai saat ini. Sampai saat ini Sampai ya? saat ini. Oke. Dan itu bisa dibuktikan. Silahkan. Oke. Nah, sekarang ini kita mau nanya nih guys ya. Dia Oke. kan sesumbar katanya barista terbaik di Kediri. Kamu sebagai barista terbaik di Kediri, kamu sering ikut kompetisi nggak? Kalau kelas Tarkam sih saya sering ikut sih. Pernah Sering- menang nggak? Sering lumayan sering Wih, menang. sombong. Lumayan. Tapi masuk Tarkam doang. Sementara ini masih Tarkam. Oh, Pak. jadi juara Tarkam. Juara Tarkam. Selama ini masih juara Tarkam. Oh, masih juara Tarkam. Kalau misalnya Dek Karisidenan banyak kok yang kenal. Oke. Karisidenan Kediri Jombang. Juara 1. Juara 1. Sering juara 1 ya. 6 kalau nggak 7 kali. Itu lebih banyak kompetisi battle throwdown. Kalau saya sih lebih suka, sampai sekarang lebih suka throwdown sih. Kamu keahliannya apa sih sebenarnya? Lebih ke manual brewing atau latte art atau barista competition? Kalau saya sebenarnya sih lebih sukanya ke barista competition sih. Lebih suka ke barista competition. Kalau misalnya yang di latte art, throwdown kayak gitu, sebenarnya dulu pernah ikut sih. Tapi nggak pernah. Oh, pernah ikut latte art? Pernah ikut latte art. Tapi nggak pernah menang? Tapi nggak pernah. Berarti jurusanmu kurang Oke. cocok di latte art? Kurang cocok. Saya kurang nyeni orangnya. Oh, kurang gini. Kurang nyeni. Oh, tapi sekarang kamu sering ikut ini ya, mixo ya? Lumayan sering ikut mixo karena keadaan. Satu karena keadaan, tujuannya emang pengen join ICGS. Wih. Join ICGS. Kalau jadi nih kamu ikut ICGS, bisa jadi perwakilan pertama dari Kediri loh. Ya amin. Moga-moga aja nanti bisa dapat slot dan juga Gila, mau ikut ICGS, gak bayangin ya. di CGS. Rencana sih itu sih Pak. Yang terdekat sih itu. Kalau misalnya buat IBC sih masih belum sih. IBC masih belum sih. Sampai saat ini pun rencana sih pengen nyetak anak kalau misalnya di perusahaan. Nyetak anak, katanya anaknya udah 2. Enggak, maksudku nyetak anak buat tampil. Oh, nyetak barista baru. Nyetak barista baru buat tampil. Biar ada regenerasi. Kamu nggak capek atau pengen kompetisi terus? Sampai sekarang sih enggak. Satu, kalau misalnya pengen, aku mikirku itu, aku itu nggak mau kalah sama yang lainnya. Kalau khususnya di Kediri. Soalnya mau diapa-apain, ya emang sih udah tua. Emang sih udah waktunya istilahnya lihat junior-junior itu pada tampil kayak gitu. Cuman aku itu nggak bisa kayak gitu. Kenapa sih nggak bisa kayak gitu? Soalnya itu aku takut tersingkir. Jadi harus update terus. Jadi makanya aku harus update terus. Makanya dek manapun battle-nya, kalau misalnya dek kota Kediri, dek Karisidenan,
kalau misalnya aku nggak repot, aku pasti ikut Pak. Gila. Harus itu. Nggak tahu itu hadiahnya yang juara satu cuma 750, 500 ribu, nggak dapat hadiah. Pokoknya aku tuh. Tapi kamu belum pernah ikut ini ya? Belum pernah ikut nasional ya? Nasional masih belum pernah. Cuman yang semi-semi kayak nasional kayak gitu sih nggak pernah. Semi nasional itu piye? Dia enak kompetisi semi nasional itu. Maksudnya yang istilahnya kayak open service, model-model kayak gitu loh Pak. Yang manual brewing kayak gitu pernah ikut. Tapi kan bukan nasional. Tapi kamu udah saatnya loh kamu ikut nasional karena ya masa tarkam terus. Terus kemarin juga udah ngejuri di Ice League. Ini salah satu juri brewing di Ice League perdana. Perdana. Gimana rasanya ngejuri? Susah nggak? Susah sih. Susah ya? Susah. Yang susah itu apa ya? Deskripsiin komen sama penilaian. Tapi berkat dibantu sama senior-senior ya bisa lah. Sempat juga apa itu istilahnya bimbang, nerima enggak, tapi paling enggak kan kalau dengan udah juri kayak gini dapat feedback juga kan buat teman-teman yang istilahnya pengen ikut join kompetisi kayak gitu kan, kita bisa kasih tahu juga, oh ternyata kalau misalnya di competition yang bener-bener yang buat Indonesia itu dirimu harus kayak gini loh, paling enggak aku bisa motivasi teman-teman yang mau ikut lah Pak gitu. Oke, mantap. Jadi kan nggak gerambiang istilahnya. Jadi ini Gepeng kemarin ini ya, lucunya ini pada waktu di Pasuruan ini, waktu kita mau judge calibration di Pasuruan itu kebetulan lagi nggak siap nyiapin barista kalibrasi untuk simulasi brewing ini. Udah saya tembak aja, Peng lu bantu ini untuk jadi barista kalibrasi. Langsung dia, loh masa saya Pak? Akhirnya ya udahlah bantuin lah, ini lagi nggak ada orang. Dan dia dalam waktu sepersekian menit dia siapin semua, tek, udah langsung open service. Hebat loh, itu nggak semua orang loh bisa kayak gitu. Terakhir kamu open service kapan emang? Terakhir open service di Mixology. Oh, yang mixologis ya. Tapi untuk brewing lama dong kamu nggak open service brewing? Brewing terakhir 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu. Nggak pernah join sih kalau misalnya. Sekarang trennya lagi mixo soalnya Pak. Trennya lagi mixo, otomatis aku cari-cari yang model-model kayak gitu. Mixologis, soalnya persiapan buat ICGS. Iya. Tapi kamu gitu. memang kelihatannya memang ini ya, tipe barista yang seneng tampil ya? Seneng tampil sih enggak sebenarnya Pak. Cuman apa ya, kan kalau misalnya di mixo saat ini loh Pak, saat ini kalau di mixo itu aku kan istilahnya apa ya, basic menu yang mixoan sekarang kan juga belum tahu tuh ini bener apa enggak sih. Tapi berkat ada lomba-lomba kayak mixo kayak gitu, bisa ketemu sama bartender yang profesional bar. Akhirnya jadi ngobrol-ngobrol juga kayak gitu. Ngobrol-ngobrol juga, dikasih influence baru. Oh, ternyata itu DNA-nya itu minuman itu ini loh. Kayak gini. Akhirnya aku malah belajar hal baru. Jadi belajar hal baru. Oh, ternyata itu akhirnya tak cari jalan tengah. Kalau misalnya aku main di mixology, itu kan bahan yang udah jadi tapi diupdate lagi. Yeah. Kalau di kopi kan enggak. Kalau di kopi kan kita kan pelajarin ke belakang. Kontur tanah, terusan masalah proses pasca panen, how to roasting, terusan gimana developnya kayak gitu. Kalau di mixology itu bahan yang udah jadi tapi kita update lagi. Jadi beda, ada perbedaan dari situ. Jadi makanya aku ambil deh tengah-tengahnya. Wah, lah ternyata tuh mainnya kayak gini loh. Jadi kalau mixologis kan bahan ini dicampur bahan ini nanti jadinya apa? Jadinya apa? Ya, kayak beda gitu. ya. Seperti itu. Ya, jadi kan ada uniknya juga loh Pak. Jadi kalau kayak gini kan aku jadi update lagi. Oh, ternyata aku kalau misalnya melajarin soal kontur tanah dan lain sebagainya itu dan
mungkin ada tanaman-tanaman di sekitarnya itu bisa tak update lagi dek menu kayak gini. Oh ternyata kalau misalnya di sous-vide, kalau misalnya di ultrasonic, kalau misalnya di clarify, jadinya bisa kayak gini. Nah, gitu, Pak. Belajarnya seru ya sekarang mixologist ya. Kompetisinya juga makin banyak ya. Kompetisi makin banyak dan kebetulan ntar lagi juga ada banyak banget. Nah sekarang. ini kayaknya juga barista-barista yang belum mempelajari mixologist wajib nggak sih? Kalau saya sih 2 sampai 5 tahun ke depan sih masih harus. So, jadi masih ada waktu buat belajar tentang mixo teman-teman barista. Jadi karena kalau menurut prediksinya Mas Gepeng ini dia mixologist masih update sampai ke 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Tapi yang paling long life tetap kopi susu. Kopinya diminum dulu. Kopinya diminum. Ini andalan saya ini di sini. Iya. Apa namanya? Cloud Coffee. Cloud Coffee Cloud susu. Coffee susu. Oh, iya. Buat Mas Gepeng minum kopi susu. Iya. Ngobrol apa lagi, Peng ya? Apa ya, Pak ya? Kamu mau cerita soal apa nih? Mau cerita soal itu, Pak. Cerita soal barista-barista yang sering ikut competition tapi jarang ngobrol sama peserta yang lainnya, Pak. Itu banyak banget, Pak, kayak gitu. Barista yang sering ikut kompetisi Tarkam tapi jarang ngobrol, jarang sharing sama kompetitor yang lainnya. Soalnya emang perlu kayak gitu. Kalau saya sih sampai sekarang masih kayak gitu, masih sering berangkat sendiri, masih sering nggak ada teman juga, nggak ada yang kenal juga, tapi berusaha sharing sama sekitaran dan akhirnya kita jadi kenal. Kalau misalnya suatu ketika kita butuh apa kayak gitu, akhirnya jadi ngobrol. Itu saya jadi inget nih. Jadi dulu zaman saya kompetisi itu ya, let's say 2011 sama 2013 itu sih kita sih ngobrol ya sesama kompetitor ya. Jadi di Surabaya dulu waktu 2013 saja yang paling terakhir itu ada Arif Blend, terus kemudian ada Gandhi, ada siapa, kita pun juga ngobrol sama peserta yang lain juga ngobrol. Cuman saya nggak tahu yang kamu ceritakan memang sekarang banyak barista yang habis tampil terus nggak komunikasi sama yang lain. Habis tampil babak pertama kalah pulang, Pak. Nggak pernah ngasih selamat sama yang juara, Pak. Wes. Kalau saya kalah boleh ditanya kok teman-teman yang lain yang sering ketemu saya di Tarkaman, saya pasti kasih selamat sama yang menang. Hebat. Itu mental sampai sekarang juara ya gitu loh. Harus nggak boleh kalah langsung pulang, karena dulu mungkin pernah pengalaman ya Mas Gepeng kayak gitu ya. Oh iya. Dulu itu pernah. Anak saya masih kecil itu. Iya. Kita nggak usah bahas soal itu ya kan, itu biar kita berdua aja yang tahu ya. Kelakuannya Mas Gepeng zaman dulu itu ya, berkalah mulai langsung ngilang ya kan, entah apapun alasannya ya kan. Tapi sekarang dia belajar, paling nggak setelah dia kalah dia masih nunggu sampai selesai nyelamatin yang menang, ngobrol sama yang lainnya, ngobrol sama yang nganterin, kayak gitu sih. Terusan kalau yang sekarang itu apa ya? Sekarang udah mulai owner itu yang Kedirian khususnya banyak yang jor-joran perkara tempat, alat, perkara bahan, perkara training dan lain sebagainya, itu banyak banget. Tapi let's say banyak banget yang juga udah dikasih kesempatan buat belajar fundamental sampai melajari alat segitu banyaknya, itu nggak dimanfaatin. Males. Alasannya operasional, males, nggak ada waktu, bucin, main slot. Wih. Main slot kayak gitu-gitu. Tapi memang sekarang ya kita kalau ngomongin main slot ya, memang ya nggak tahu ya apakah itu tren atau apa, karena saya lihat banyak loh yang barista-barista yang maksudnya teman-teman owner ini banyak yang cerita, barista saya banyak yang main slot ya. Memang banyak, kayaknya memang lagi nggak tahu ya apakah itu tren ya slot itu ya, atau memang segitu butuh duitnya barista. Segitu butuh duitnya sih Pak. Kalau misalnya mungkin dilihat kayak gaji-gaji di Kediri juga nggak terlalu gede sih, makanya mereka kan sampingannya kan kayak gitu Pak. Iya, nggak usah di Kediri lah ya, di Jakarta aja semua. Jarang sih saya ngelihat tempat yang memang bisa ngasih UMR daerah itu, jarang. Sebenarnya bisa aja sih. Sebenarnya banyak kok owner yang mau ngasih UMR kayak gitu sih, banyak sebenarnya itu. Tapi
balik lagi orangnya itu mau nggak, Ya. saya bantuin buat nyariin omset seperti itu sih, banyak kok. Balik lagi lihat etos kerjanya. Balik lagi lihat etos kerjanya, lihat deminya. Iya, Deminya buat apa sih? Kalau misalnya deminya jadi barista cuman buat gaya-gayaan doang, buat batu loncatan apa buat aku kuliah, aku tak nyambi kerja. Kayak gitu ya. Sorry. Iya, Sorry. iya. Kadang-kadang aku juga pegel juga, Pak. Sempet sih juga dulu waktu di perusahaan yang lain sempet ada yang kayak gitu. Jadi sini kerja udah punya keluarga juga, tapi lihat barista lain yang istilahnya masih bujang tapi kerjanya ya cuman kayak gitu-gitu doang. Ya mau nggak mau kalau misalnya aku masih dibutuhin di situ ya aku ya tetap in charge. Kalau misalnya enggak ya keluarin, soalnya aku wis merasa nggak nyaman gitu. Ya wis akhirnya keluarin, soalnya ownernya juga masih butuh. Banyak Pak yang kayak gitu. Kalau kamu ini di Alinea ini kan saya dengar kan kamu juga sering screening buat cari staff baru, karyawan baru, barista baru. Dan saya dengar-dengar kan memang kamu ini susah banget untuk menerima staff baru untuk masuk ke Alinea. Jadi kriteria apa sih sebenarnya yang kamu lihat kok kamu segitu rewelnya? Oh ini nggak masuk, ini nggak masuk. Jadi yang kamu cari itu barista yang untuk kerja di Alinea itu ya itu yang kayak gimana yang kamu cari sebenarnya? Kalau sebenarnya sih nggak cuman perkara operasional doang sih. Jadi kayak ngasih updatean kayak dia misalnya apa ya? Jadi spy bisnis lah. Bro, kayak misalnya ngasih tahu, Mas, sekarang di sana lagi ngetren kayak gini loh. Kalau misalnya kita di sini bikin kayak gini tapi agak dimiripin kayak gimana? Oke, ngasih influence kayak gitu loh, Pak. Jadi ya itu kan kalau udah kerja. Kalau udah kerja. Nah maksudnya ketika kamu screening itu loh. Oh, waktu screeningnya. Biasanya sih aku lihatnya background ya jelas, background jelas. Nakal apa enggak? Gimana lihatnya background nakal atau enggak? Nakal atau enggak? Lah kebetulan teman-teman kan banyak, teman-teman banyak. Jadi kalau misalnya ini dari sini pasti kan ngirim CV, dilihat tuh. Ini pertama kok yang ngajarin ini beneran apa enggak? Ya udah, tahu, kenal, telepon. Oh, kamu nanya tempat kerja dulu, sebelumnya gitu dulu, ya? Nanya dulu, ini beneran enggak? Kok pindahnya kok cuman 2 bulan, 3 bulan terus pindah kayak gitu. Aku biasanya screeningnya kayak gitu, Pak. Terus lagi kalau misalnya pas waktunya di kompetisi kayak tarkaman kayak gitu, biasanya aku mesti sering datang, sering ikut juga, tapi juga screening anak. Mainnya kayak gimana sih, oke apa enggak? Kan kalau walaupun kayak tarkaman kayak gitu, workflow-nya anak kan juga bakalan tahu kan, Mbak. Soalnya kan kalau misalnya di tarkaman seperti itu kayak battle-battlean kan ngambil keputusan, misal kopinya per babak ganti kan pasti anaknya kan juga aktif juga. Misal ngasih keputusan, oh kopinya kudu begini kan dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu kan kalau misalnya di operasional kan, oh ternyata bahannya yang ini nggak ada, anaknya itu bisa langsung nangkep seperti itu, Pak. Kamu lihat yang kayak gitu. Aku pasti lihatnya kayak gitu. Kamu jadi target buat dibajak. Target buat dibajak. Oh, kamu suka bajak-bajak barista ya? Sampai sekarang sih sebenarnya bukan bajak sih, kayak yang kasus dulu. Kasus yang lagi rame dulu itu. Sempet rame lah ya. Sempet nggak dituduh kamu membajak ya? Dituduh membajak. Sebenarnya kan enggak. Nanti aja diklarifikasi itu. Nggak perlu dibahas lah ya. Nggak perlu dibahas. Itu. Sebenarnya enggak, bajak sih enggak sih. Cuman kan kasihan juga, Pak, kalau misalnya udah ngobrol, kan aku sering ngobrol kan, kalau misalnya pas waktunya tarkam kayak gitu sering ngobrol, bro kok nggak pakai kayak gini kenapa? Wah no Mas, aku nggak ada di kedeku nggak ada. Ya lo kamu kerja? Ya kerja, ya wes. Ya kalau misalnya mau agak lengkap di tempatku ada kok. Iya. Jadi lebih lihat potensi baristanya. Aku lihat potensi anaknya dulu. Kalau misalnya tempatnya tersebut dia kerja itu mumpuni buat support dia, ya aku nggak bakalan ngapa-ngapain, ya wis kita temenan aja. Betul. Kita temenan, jadi teman sharing. Yang terakhir pasti tetap cari saingan juga biar makin kuat kan, Mbak. Istilahnya
oh sana bisa gini, oh aku juga harus bisa gini dong. Jadi sebenarnya bukan lebih ke membajak ya, tapi kalau kita ngelihat ada potensi barista tertentu yang bagus, kalau kita bisa menawarkan untuk bisa mendapatkan tempat, posisi atau pendapatan yang lebih layak, opportunity buat dia ya kenapa enggak juga ya untuk bantu ya. Gitu sih. Aku kan ya nyadar diri juga dulu kan cari-cari tempat istilahnya yang bukan ngomongin tempatku itu proper dan selalu support ya, enggak ngomong kayak gitu juga. Istilahnya kan aku juga cari support orang kan, Pak. Support manpower lah istilahnya, yang bisa buat sharing, bisa buat gedein namanya perusahaanku juga, istilahnya nggak asal-asalan kerja lah. Bisa sama-sama bantu lah. Dirimu pengennya apa, aku pengennya gini, dirimu bisa bantu nggak? Kalau bisa ya wes, dirimu minta apa, kan tetap ditawarin kayak gitu. Intinya tetap balik lagi, ayo cari omset gitu. Nah terus juga kan denger nih banyak yang ngomong ini katanya, wih Gepeng nih kerja di Alinea ini enak, dia sama ownernya wah apa-apa disupport, apa-apa dikasih gini, pantesan Gepeng betah di situ. Emang bener kayak gitu? Enggak sih, ya tetap sih. Minta mesin bagus dikasih, minta alat-alat bagus, grinder bagus dikasih, emang kayak gitu? Loh salah, yang minta itu yang beli itu ownerku. Yang beli itu ownerku. Bukan kamu yang minta? Bukan, aku itu ini sekaligus klarifikasi loh. Yeah. Sekaligus klarifikasi, aku itu nggak pernah minta alat. Beneran. Kalau misalnya nggak penting, aku itu nggak pernah minta alat. Yang beli itu kokoku. Yang beli itu kokoku. Mesin sampai 2 itu dari sana itu ya bukan kamu yang minta. Bukan aku yang minta. Aku cuma ngasih tahu, kok ini lagi ada pandemi, orangnya minta dijual. Jadi banyak yang ngiri loh, Peng gitu, Peng. Kelihatannya, Peng. Kamu dibeliin ini, beliin itu, disupport gini-gini. Nggak pernah minta. Cuman ya kalau saya kan juga owner ya, sebagai owner, kayak saya kalau denger itu mau sebaik-baiknya owner ya, kalau dia seumpama nih, kamu minta ini butuh ini. Kalau memang kamu nggak pernah nunjukin potensimu atau ngasih feedback kamu kepada perusahaan, ya nggak mungkin dikasih. Ya nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Tapi kenyataannya itu memang kamu nggak minta, memang itu si owner beli, ya kamu suruh belajar, suruh manfaatin itu semua dong. Nggak usah di sini Pak, di sebelumnya aja ya kayak gitu Pak. Kayak misal contoh deh hotel dulu, Pak Willy juga tahu sendiri. Aku pakai mesin apa di sana, sampai aku pakai mesin apa. Pak Willy tahu sendiri. Ya, tahu. Aku dulu pertama pakai Oscar 1. Warnanya hitam kecil, ya, tahu grinder, pakai Eureka yang doser, itu. Yang nggak mau timbang itu ya, kan? Yang nggak tak timbang karena aku. Sowong, lu bikin espresso nggak ditimbang loh? Loh, ini udah pasti pas. Oke. Feeling Pak itu. Iya, nggak ada. Tetap biasa kok. Terus. Dulu itu sampai akhirnya owner ngasih target kalau misalnya bisa segini cup, omset segini, kopi segini banyaknya habis, beli mesin baru. Tak beli mesin baru. Oke. Ya udah, aku jadi tiap malam pas waktunya incas malam itu mesti teleponin kamar. Pesen kopi enggak? Sampai kayak gitu sampai kamu sellingnya. Karena kebanyakan kan barista kan gini. Kalau kafenya atau kedainya lagi rame nih ya, terus umpama ownernya ini gimana kok kafenya sepi-sepi loh. Banyak barista yang beralasan kan, loh kan kafe ini kan tergantung orang yang datang, kalau nggak ada yang datang terus kita gimana cara sellingnya kayak gitu. Nah mungkin ada tips gimana untuk caranya selling ya kan, padahal kita lagi di bar nih. Kalau saya sih sampai sekarang masih sih tetap kayak kebetulan saya kan dulu pernah Peh Kopi juga Pak. Iya. Di sana kan istilahnya customer kan memang dianggap kayak keluarga tuh. Sampai sekarang Peh Kopi juga masih buka, tapi dengan konsep yang berbeda. Iya. Dengan konsep yang berbeda. Ownernya baik banget itu sebenarnya. Terus dia itu pernah ngomong sama aku, customer ini keluarga bro, customer itu teman. Sampai dulu itu di Peh Kopi itu ada grup WhatsApp khusus buat customer yang loyal customer. Itu Rio itu? Rio.
Rio Peh Kopi. Rio Peh Kopi. Dia menganggap customer keluarga. Iya, customer Hebat, itu hebat, keluarga. hebat. Dulu itu sampai kayak gitu. Banyak kok yang owner-owner di Kediri yang sekarang itu yang pertamanya dulu customernya Peh Kopi itu banyak banget itu. Nggak 1-2 orang itu. Iya. Bisa dicek. Bisa dicek. Awalnya ketemu di mana itu Rio Peh Kopi. Sebenarnya kalau dari sisi perkopian, di dunia perkopian sih aku nggak cocok sama dia. Cuman dari segi gimana caranya bisnis kita sejalan. Iya. Kalau Rio kan memang dia tendensinya kan lebih fokus ke bisnis ya. Iya, tendensinya lebih fokus ke harus bisnis. Ya memang kopi dia juga seneng, tapi dia memang fokusnya memang bisnis. Dia itu kayak gitu. Sampai sekarang pun aku nganggapnya customer itu ya kayak temen. Jadi kayak kebetulan saya dulu kan juga di hotel, Pak. Dulu kan diajarkan kalau di hotel kan hospitality-nya kan emang gitu bagus. Terusan kalau misalnya nyapa orang nggak deket kayak gini, jadi dari jauh udah kalau misalnya kenal kan biar kelihatan lebih akrab kan, halo Pak selamat siang kayak gitu kan. Dari misal dari kaca gitu kita udah sapa kayak gitu. Akhirnya orang itu malah mindsetnya itu suka di sana itu. Aku itu sampai sekarang masih seperti itu. Sampai sekarang itu masih seperti itu. Itu berapa banyak teman-teman barista yang begitu tamunya masih di pintu udah langsung disapa dipanggil namanya? Nggak banyak sih. Nggak banyak sih. Nggak tahu. Aku itu sampai sekarang itu ya kadang-kadang kalau misalnya pas di studio kayak gitu kan kaca kan ya. Kadang-kadang orang lewat kayak gitu orangnya dada-dada. Aku sampai lupa kadang-kadang gitu. Anak-anaknya tak tanya, itu tadi siapa? Ki sopo ya. Leh, kemarin itu kan sing mampir di sini Mas. Masa sih? Iya. Ya karena memang customer banyak. Soalnya itu. Cara cicet kan cara nawarin pas waktunya ndek kasiran kayak gitu kan dulu kan belajarnya juga di Starbucks kan Mbak kayak gitu. Kita ngasih update promo apa, terusan istilahnya ingredientnya apa kayak gitu kan ya emang senjatanya emang harus kayak gitu sih. Seperti itu Pak. Ya wis sebenarnya cari omset terusan cari omset dengan kenal customer itu ya masih sih. Aku pernah ngomong kok sama teman-teman. Sekarang dulu kan 2015 kan udah zamannya banyak yang udah pakai Instagram ya. Aku masih ngomong kok sama teman-teman itu. 10% dari followermu itu customermu. Nah, itu bagian 1 bulan. Ya itu customermu. Customer loyalmu ya itu. Aku pasti ngomong kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada komplain kayak gitu aku pasti cek deh Google Guide. Itu emang kalau misalnya di hotel dulu emang diajarin kayak gitu di Google Guide kayak gitu. Tapi kalau di Google Review kan komplainnya ngasih bintangnya kan memang seenaknya sendiri Bang. Iya emang seenaknya sendiri. Tapi paling enggak kan aku itu selalu beranggapan kayak gini. Orang itu ngasih bintang kayak gitu pasti ada alasannya. Ada kenapanya. Ada kenapanya. Nggak mungkin lah. Aku itu sampai sekarang pun nggak pernah ngasih sampai deh sekarang yang terakhir ini pun aku nggak pernah ngasih selamat ya udah dikasih bintang 5 nggak pernah, komplain doang ini kenapa kok kayak gini, ini kenapa kok kayak gini, kenapa kayak gini. Soalnya kalau misalnya udah di bintang 5 ya emang kewajiban kita ya emang harus mempertahankan di situ. Jadi kalau misalnya ngasih Mas kok nggak pernah toh dikasih reward bintang 5 ada Pak, dulu ada yang ngomong kayak gitu ada. Mas ya memang kerjaanmu. Ini Mas bintang 5 nggak pernah samain update. Lah ini bintang 3, bintang 2 itu mesti samain update. Lah itu kan tugasmu emang. Iya betul. Tugasmu. Masuk aku akal. Itu di hotel soalnya dulu itu disuruh kayak gitu emang. Terus bantuin kerjaan teman Pak. Kadang-kadang sekarang itu udah mulai malas-malas itu anak-anak. Ngebantuin kerjaan temennya itu paling malas-malas. Nggak usah di tempat lain lah, di tempatku aja kayak gitu. Jadi kalau ngerasa bukan job desk-nya, udah bukan ininya. What the hell, apa? Kayak gitu wis papano. Apalagi kalau coffee shop yang membagi antara barista sendiri, waiter sendiri. Ya, ada sih yang seperti itu. Ada yang kayak gitu juga. Aku pernah kok pas waktunya nongkrong itu ada kok yang kayak gitu. Sampai kalau misalnya kenal baru dianterin deh table-nya kayak gitu. Masih ada kok yang kayak Tapi gitu. Memang kalau ini sih saya lihat sendiri ya. Jadi ketika saya sering nongkrong di Alinea atau apa dan kita lagi ngobrol gitu terus ada tamu datang duduk
belum ada waiter yang nyamperin, tahu-tahu Gepeng udah langsung berdiri, padahal kita lagi ngobrol nih, dia langsung berdiri, nyamperin tamunya, ngasih menu, nawarin gini ya, padahal itu mungkin bukan pekerjaannya dia. Gitu. Ya kerjaan Pak, tetap. Oh masih masuk job desk-nya juga ya. Nggak usah gitu. Ownerku aja pas waktunya nggak ada tukang parkir aja, ownerku Ngewangi parkir. Yang nyiramin tumbuhan di sana itu ownerku. Memang ownermu sedang berkebun mungkin. Suka berkebun. Cuman kan kalau boleh ngomong sekarang itu ya, sense of belongnya staff sekarang itu nggak ada Pak. Kurang ya. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada malah. Hampir nggak ada. Sense of belongnya kayak gitunya nggak ada sekarang. Dan itu susah. Di Surabaya susah. Di Malang pun aku kemarin tanya susah. Iya. Nggak ada yang kayak gitu. Susah. Loyalitasnya susah. Nggak bisa Pak sekarang. Nggak bisa. Ya wes mau nggak mau ya sekarang ya kalau misalnya pengen belajar ya kamu tetap tak pakai. Kalau misalnya kamu nggak pengen belajar ya cuma tak kasih SOP doang. Ya mau nggak mau Pak. Sekarang kan mikirnya kan udah nggak kayak aku jadi temenmu ngebar kayak itu kan enggak. Aku mikirku sekarang, kamu tak ajak bisnis nih sekarang dari sini. Betul. Nah kamu misalnya pengen tetap update ya ayo cari duit. Ya karena kalau mama tempatnya berkembang makin ramai ya otomatis ya untuk staffnya juga makin sejahtera harusnya. Makin sejahtera juga. Jarang banget anak sekarang yang pengen overtime kayak gitu, jarang banget. Pengen overtime latihan kayak gitu jarang banget. Oh, kalau tempat saya staff saya seneng lembur sih. Senang lembur. Dapat cuan lebih. Ada kafenya sepi. Sekarang jarang Pak yang kayak gitu. Oke Peng, ini udah lama juga ya kita ngobrol ya, nggak tahu lah antara ada yang nonton atau enggak ya. Oke, terakhir nih ya, ada pesan-pesan apa nih yang mungkin mau disampaikan buat barista-barista sekarang, mungkin untuk barista-barista Kediri atau barista-barista daerah yang lain gitu. Ya. Mungkin yang kamu lihatnya kan area Kediri Karesidenan nih, mungkin kamu ada pesan-pesan mereka lagi kurang apa yang mereka butuhkan, so go ahead. Ya, gini, kalau boleh ngomong ke arah produk, kayak kan lebih ke produk. Ya. Kalau boleh ngomong sih, produk dan customer service itu penting banget sih. Jadi kalau misalnya kita tahu suatu produk dan itu misalnya nggak cocok sama kita, ya wes biarin aja. Kalau misalnya kenal ya dikasih tahu, kalau misalnya nggak kenal ya biarin aja lah, nggak usah lah dihujat-hujat kayak gitu, nggak usah lah dihujat-hujat kayak konten-konten orang-orang yang misalnya nggak bener, nggak sesuai fundamental, nggak usah lah kayak gitu. Maksudnya ngehujatnya di mana nih? Hujatnya mungkin dari segi technical, dari segi Kalau datang ke kafe orang maksudnya? Enggak, kalau misalnya suatu produk dia beli, ini nggak bener ini bikinnya kayak gini, ini kok kayak misal lihat kontennya orang-orang itu harusnya nggak kayak gitu, itu nggak harusnya kayak gitu, beda loh Pak. Konten sama compete itu beda. Konten sama kompetisi itu beda. Kalau saya sih tak suruh bedain di sananya. Konten kan just apa ya istilahnya, cari viewer kan, cari viewer otomatis kan jual tempatnya dia juga kayak gitu sih. Istilahnya kita punya perbedaan dari segi mungkin cara ngonten, terusan caranya kita jual produk itu, taste produknya, enaknya orang itu beda-beda selera. Tapi balik lagi, customernya itu nerima apa enggak. Kalau misalnya customernya nerima ya wes, kan rezekinya. Sikatnya kayak gini, every barista always have different perception about the good product for the customer. Nice. But every barista must to be able to provide memorable experience and enjoy the product for the customer. Wes gila. Kayak gitu Pak. Ini presentasi yang untuk kompetisi atau gimana deh? Sebenarnya buat kompetisi Pak, tapi nggak jadi-jadi. Ya udah kita masukkan di sini lah ya itu. Masukkan di sini. Itu pesan-pesannya tadi ya yang every product ya itulah. Nanti ada translate-nya. Oke guys, kita udah lama ngobrol ya. Thank you Pak yang udah mau datang ke Kopi Kediri ya. Mudah-mudahan next bisa lebih
sukses lagi dan pesannya buat barista-barista ini lebih tersampaikan, dan ini adalah contoh walaupun songong tapi juga tetap punya prestasi, juga tetap punya pencapaian, itu yang penting. Jadi nggak hanya sekedar omong kosong doang ya Bang ya. Cari omset. Cari omset itu yang penting. Oke, thank you. Salam No Cincong.